Baik, saya ulangi. Jadi kita ngulang yang minggu kemarin dulu. Jadi gravity wall sama hari ini cantilever wall itu konsep apa namanya? Konsep stabilitasnya sama ya. Kita cek terhadap empat. Yang pertama kita cek sliding atau geser. Sliding atau geser ini kemungkinan terjadi kalau sigma H tidak sama dengan nol, di mana tekanan tanah P itu lebih besar dari toe atau gaya gesek yang ada di dasar dinding penahan tanah. Jadi kalau sliding kita ceknya adalah sigma H. Kalau sigma H sama dengan nol, dinding itu stabil. Nah, di mana P adalah tekanan tanah dan W adalah berat gravity wall. Terus ini jadi sliding terjadi kalau besar tahanan geser di bawah telapak tidak mampu memikul tekanan tanah, di mana prinsipnya adalah sigma H sama dengan nol, maka safety faktornya tau kali B per P itu harus lebih 1,5. Jadi ini dinyatakan aman, sliding dinyatakan aman kalau safety factor sliding yaitu gaya gesek di dasar tau dikali lebar kaki pasangan batu atau cantilever B per P dibagi gaya dorongnya, tekanan tanahnya adalah lebih dari 1,5. Nah, terkait di sini tuh kuat geser, saya ke sini sebentar. Nah, minggu kemarin saya ada pertanyaan. Ini contoh punya Pak Adriani waktu menghitung tau, kenapa di sini adalah dua tau-nya adalah kan SF sama dengan W tangan Pi tambah L kali tau tambah PP per PA. Nah, W-nya 24,79 tan Pi 2/3 kali 20 tambah L, L-nya 3,5 kali tau-nya 2/3 kali 10. Nah, di sini diketahui kok 2/3 kali 10. Nah, sekarang kita lihat 10-nya dari mana kemarin. 10-nya dari CU di sini. Jadi di sini diambil 2/3 dari CU ya. Jadi 2/3 CU itu rumus empiris sebenarnya. Nah, kalau kalian mau ngitung tau-nya boleh, kalau sudah diketahui juga boleh ya. Itu untuk berat gravity wall. Yang selanjutnya ada guling, overturning. Nah, kalau sliding tadi sigma H sama dengan nol, kalau overturning tadi sigma M sama dengan nol. Jadi apa namanya P dikali H, P dikali H ini itu jadi momen. P kali H jadi momen dibagi atau di sini P kali L ya. Kalau sebenarnya L di sini H, sedang itu yang momen yang mengguling mg, sedang mt-nya adalah W, gaya berat, berat dinding tambah berat tanah di atasnya, dikali jarak dari titik berat ke belakang dinding. Nah ini. Jadi momen terjadi guling kalau tekanan tanah tidak mampu dipikul oleh momen akibat berat sendiri. Prinsipnya sigma M sama dengan nol. Safety faktornya adalah momen tahanan yang menahan. Jadi berat dinding tambah berat tanah dikali jarak titik berat ke belakang dinding ditambah gaya pasif kali tinggi titik berat dibagi P kali H. Ini adalah yang guling. Ada lagi daya dukung. Nah, daya dukung ini, ya gimana? Ada Udah pertanyaan? kacau makanan. Kita nukeran lah. Oke. Jadi eh, kalau apa namanya? Kalau daya dukung ini kita lihat dia kembali ke daya dukung pondasi dangkal CNC tambah QNQ tambah setengah gamma B N gamma ya. Jadi QU per SF min W per B prinsipnya. Sehingga SF-nya adalah gamma max per QU. Tukeran. QU-nya di mana? QU-nya adalah dari daya dukung pondasi dangkal CNC tambah QNQ tambah setengah gamma B N gamma dibandingkan sigma max. Sigma maxnya apa? W per B tambah N6M per B kuadrat. Ini nanti bisa dilihat di apa namanya di contoh soal. Jadi sliding ini sigma H sama dengan nol, ini sigma M sama dengan nol, ini sigma V sama dengan nol. Cek terakhir adalah overall stability yang sudah dibahas di Miktan 2. Ini contoh soalnya ada minggu kemarin ya. Sudah, kan dilihat.
Nah, hari ini kita masih bicara stabilitas, tapi kalau yang kemarin itu kita bicaranya pasangan batu, hari ini kita bicara dinding beton, anti level wall. Nah, yang beda apa? Yang beda mencari KA sama KP-nya. Kalau yang kemarin tangan kuadrat 45 plus pi per 2 dan min pi per 2, nah ini karena tanah di atasnya miring, cantilever wall, dinding rata di atasnya miring ini, maka yang berubah apa? KA sama KP-nya. KA-nya menjadi cos beta min cos kuadrat beta kali cos kuadrat pi per cos beta tambah akar cos kuadrat beta min cos kuadrat pi. Betanya berapa? Beta kemiringan tanah di atasnya 10 derajat, data tanah pi-nya 20, maka kita ketemu KA-nya 0,52. Sedang KP adalah seper KA. Nah, kenapa KP, Pak, kenapa KP-nya kok tetap tangan kuadrat per 5 plus pi per 2? Karena tanah yang di belakangnya ini datar. Nah, jadi kalau KP-nya kita pakai tangan kuadrat 45 plus pi per 2 di sini. Maka ketemu KP-nya 1. Kita hitung jaraknya, jarak tengah-tengahnya, H aksen 3,5 tambah 2 tangan beta sama dengan 3,5 tambah 2 tangan 10, ketemu 3,85. Maka tekanan tanah aktifnya di Z sama dengan 0, dan Z sama dengan 3,85, kita cari sigma A1 adalah atas ya, gamanya 1,8, tingginya masih 0, tambah 2, 2 apa? Nih, beban merata. Kali 0,52 min 2 kali 0,2. Jadi sigma ingat apa? Eh, gamma kali Z tambah Ki kali Ka min 2C akar Ka. Jadi min 2 kali 0,2 kali akar 0,52, 0,75. Sama di sini, di dasar sigma A1-nya adalah ketemu 4,36. Sehingga setelah itu kita gambarkan koefisien tekanan tanah aktifnya. Ini karena miring kita langsung pakai rumus. Rumus segitiga. Jadi PA1 yang di atas adalah 0,75 kali 385 ini. Yang PA2-nya adalah setengah 385 kali 4,36 min 0,75 di sini. Itu karena miring kita konversi ke vertikal sama horizontal. Yang vertikal kita kali sin beta. Yang horizontal kita kali cos beta. Sehingga di sini PA1 vertikalnya 0,5, PA2 vertikalnya 1,21. Ini ya, trapesium kita bagi jadi 1 sama 2. Yang horizontalnya 285 dan 685. Nah, baru kita hitung momennya di sini. Momennya adalah jarak dari titik berat dikali P. Nah, jadi yang PA1 kita hitung setengahnya, PA2 2/3-nya di sini. Ini kalian bisa ikuti sendiri ya. Kemudian digambarkan. Ini saya agak singkat di sini ya. Baru kita hitung guling, geser, dan daya dukungnya. Kenapa? Karena ini sama dengan minggu kemarin sebenarnya. Bisa kalian lihat metodenya. Guling, geser, sama daya dukungnya. Jadi kalau gulingnya kita hitung safety factor momen tahanan per tambah momen pasif dibagi momen guling. 54,59 tambah 0,78 dibagi 14,27. Gesernya sama, kita pakai 2/3. Jadi tangan P-nya pakai 2/3 Pi dan tone-nya pakai 2/3 CO juga. Kontrol daya dukung dan sama. Ini saya singkat aja karena materinya kurang lebih minggu kemarin. Oke, sebelum saya masuk ke UAS, ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Jadi ini memang singkat ya, jadi silakan sambil dibuka lagi minggu kemarin. Nah, sekarang kita lihat lagi jadwal perkuliahan kita. Posisi kita hari ini itu di minggu ke-14 ya, di sini. Minggu depan, di tanggal 3 Juni itu sudah nggak ada jadwal. Saya nulisnya responsi di sini. Dan seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, kita UAS di tanggal 10 Juni. UASnya take home test di tanggal 10 Juni. Di sini sudah saya taruh soalnya. Nah, ini ada contoh soal. Bisa kalian boleh ngikut contoh soal ini untuk mengerjakannya. Boleh kalian cari metode lain silahkan. Karena yang penting kan kalian ada dasarnya rumusnya. UASnya tanggal 10. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Soalnya bukan cantilever wall, karena kalau cantilever wall terlalu ribut nggak menggambarkannya. Jadi soalnya adalah pasangan batu. Jadi ini ya, take home test kalian punya waktu 3 hari, 10, 11, 12.
kalian hitung stabilitas guling, geser, dan daya dukungnya berdasarkan dinding pasangan batu berikut. Nah, ini lihat, jadi tanahnya di sebelah kiri ya. Contoh kita selama ini tanahnya sebelah kanan. Ada key beban meratanya 60 kilonewton. Ini 1x5 cm. Jadi kalau NIM terakhir kalian 015, jadi ini 105 cm. Ini 615 ya, 6Y5 jadinya 615 cm. Cm ya, hati-hati satuan. Ini ada tanah 1 18 kilonewton 30, tanah 2 19 30. Di belakangnya ada tanah. Di belakang tidak ada muka air. Muka air ada di bagian depan. Ini ada dimensinya. Ya. Ini tanah 3 di bawah. Jadi kalau untuk daya dukung kalian hitung pakai tanah 3 sini. Hitung, geser, guling, dan daya dukungnya berdasarkan 3 NIM terakhir kalian. Di sini ada catatan. Kalau kalian merasa ada data yang diperlukan dan saya belum menyediakan, itu silakan kalian asumsikan sendiri ya. Kalian jadi punya waktu di sini 3 hari sampai Kamis ya. 23, 59. Selasa, Rabu, Kamis. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk